Isu lama kembali mencuat setelah nama Eza Gionino ramai dikaitkan dengan salah satu karakter dalam buku Broken Strings karya Aureli Morimans. Dugaan ini muncul karena pembaca menilai adanya kemiripan antara karakter Zane dalam buku dengan sosok Eza di dunia nyata. Deskripsi detail seperti suara berat hingga gestur alis yang khas membuat spekulasi publik semakin liar. Situasi tersebut makin ramai dibicarakan karena dalam cerita Zane digambarkan memiliki masa lalu hubungan yang penuh konflik, sehingga publik langsung mengaitkannya dengan pengalaman Eza di masa lalu. Meski namanya terus disebut-sebut, Eza memilih untuk tidak bereaksi berlebihan dan menanggapi isu tersebut dengan sikap yang terbilang santai. Melalui media sosial pribadinya, Eza menegaskan dirinya tidak merasa terganggu bila publik mengaitkan karakter tersebut dengan dirinya. Ia menilai penggambaran tokoh dalam buku itu memang terasa berlebihan, namun memilih untuk memakluminya selama tidak menimbulkan dampak buruk. Eza juga memastikan tidak memiliki niat menempuh jalur hukum dan justru mendoakan Aureli agar hidup bahagia dengan keluarganya saat ini. Diketahui Broken Strings merupakan memoir Aureli yang menceritakan perjalanan hidupnya, termasuk pengalaman masa lalu yang meninggalkan luka emosional mendalam dan menjadi bahan refleksi pribadi. Gue tahu sekarang lagi ada isu yang lagi ramai banget. Ada seseorang yang lagi bikin buku, ada yang bikin novel mungkin ya gitu tentang kehidupan dia, dan ada satu karakter atau seseorang yang disebut sama dia, dan kalian berpikir semua itu adalah gua. It's okay, nggak apa-apa, silahkan kalian berpikir seperti itu, nggak apa-apa. Atau selama hal itu bisa membuat kalian bahagia di luar sana sih, it's okay, nggak apa-apa. Walaupun dibilang berlebihan, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya mungkin ya. Tapi gue harapin sih semoga semua ini bisa cepat selesai, cepat berlalu. Kamu di sana juga sudah menikah, so ya semoga sehat, baik-baik aja bersama suami di sana. Tapi paling yang bikin gue happy sih sekarang itu adalah Indonesia tuh semakin maju. Kenapa? Karena 1 tambah 1 itu 2. Jadi ya, oke, wassalamualaikum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buku ini bikin aku nggak tenang. Aku berhenti baca di halaman ini. Bukan karena bosen, tapi karena badan aku juga ikut merinding. Aku lagi baca buku Broken String karya Aureli Morimans. Ini bukan buku novel fiksi manis. Ini tuh pengalaman hidup dia sendiri tentang yang dia alamin waktu sebagai ibu, sebagai perempuan. Aku ngerasain campur aduk, resah, gelisah, jijik, marah karena ternyata bahaya itu sering datang dengan wajah yang kelihatannya baik. Yang bikin aku nggak tenang tuh bukan cuma ceritanya, tapi kenyataan bahwa ini bisa terjadi sama siapa aja. Yang kelihatannya baik-baik aja, yang kita pikir aman, dan seringkali kayak bahkan belum sadar kalau dia tuh lagi dimanipulasi. Buku ini berat, tapi mungkin memang perlu dibaca biar kita lebih peka, lebih waspada. Ada yang udah baca bukunya? Menurut kamu, apa sih yang paling wajib kita ajarin supaya mereka aman? Kalau misalnya kamu udah baca Broken Strings, memoir dari Aureli, dan punya beberapa pertanyaan kayak, kenapa nggak sadar dari awal kalau ini hubungan yang nggak sehat? Kalau memang salah, kenapa kok bisa bertahan lama? Atau mungkin, kenapa malah menyalahkan diri sendiri? Aku sangat menyarankan kamu untuk baca buku It's Not You dari Dr. Ramani Durvasula. Kenapa? Karena 2 buku ini beneran ketemu di titik yang sama. Yang satu adalah pengalaman dari sudut pandang korban, sementara yang satu lagi bisa menjelaskan kenapa semua itu bisa terjadi. Salah satunya lewat pembahasan soal formula C, sebuah pola yang membuat orang narsistik sulit untuk ditinggalkan, bahkan ketika peringatan datang dari orang tua kita sendiri. Persis banget kayak di buku Broken Strings kan. Biasanya pola dimulai dari charm atau pesona. Ada perhatian yang
yang terasa personal, intens, dan bikin kita merasa dipilih. Fase awal yang membuat segalanya terasa spesial dan dimengerti. Lalu pesona itu berubah jadi C berikutnya, yaitu karisma. Kekaguman mulai terbentuk, bukan cuma tertarik tapi percaya. Berikutnya ada confidence, di mana kepercayaan diri yang berlebihan sering disalahartikan sebagai kedewasaan atau kompetensi. Padahal belum tentu. Dan yang nggak kalah penting, curiosity atau rasa ingin tahu. Di awal hubungan ini terasa seperti perhatian yang tulus. Ada banyak pertanyaan, terlihat sangat ingin mengenal. Tapi di buku It's Not You dijelaskan bahwa ini adalah proses mengumpulkan informasi. Informasi yang ironisnya bisa dipakai untuk mengikat bahkan melukai. Buat aku, dua buku ini saling melengkapi. Broken Strings menunjukkan seperti apa rasanya berada dalam hubungan yang seperti itu. Sementara It's Not You menjelaskan bagaimana hubungan itu sudah dirancang sejak awal. Dan kita perlu pahami polanya supaya kita tidak terjebak di cerita yang sama. Peluk jauh untuk penulis, terima kasih sudah bertahan dan dengan berani membagikan kisahnya. Dari buku Broken Strings, banyak banget yang minta bahas dari perspektif pelaku. Kenapa, ada apa, dia melakukan seperti itu, apakah pola asuh, apakah trauma, kenapa. Dan bahasan yang akan saya buat di hari ini, itu berdasarkan tulisan di e-booknya saja. Teman-teman mungkin sering berpikir orang yang abusif, manipulatif itu seringkali datang dari trauma atau luka karena pengasuhan. Apakah itu fakta? Enggak, itu mitos. Ini mitos yang dipegang banyak orang sehingga bahkan korban dari manipulasi berusaha menyembuhkan pelaku tapi nggak pernah berhasil. Ya emang enggak. Teman-teman perlu tahu bahwa emosi itu tidak serta-merta reaksi spontan. Emosi adalah konstruksi yang kita bangun berdasarkan beberapa konteks. Ada sensasi fisik di sana, tapi ada konsep yang kita pegang di sana. Nah, pada kasus-kasus abusif, dalam contoh di buku ini Bobby, ada value yang dia pegang yang membuat dia melakukan. Value pertama adalah entitlement. Ada kebutuhan untuk ngontrol orang lain agar ia merasa hidup. Sehingga pola pikir orang yang manipulatif dan abusif, korbannya itu bukan manusia otonom. Dia objek yang harus dikendalikan. Kenapa? Karena saya berhak. Kenapa saya berhak? Ini masuk ke nomor 2, fragmentasi. Apa itu? Fragmentasi adalah kemampuan orang untuk memisahkan diri yang baik dan diri yang jahat secara konstan. Fragmentasi adalah proses berpikir di mana dia memisahkan dirinya antara yang baik dan yang jahat itu kontras banget. Sehingga ketika dia menunjukkan sisi yang baik, entah itu berkorban, ngasih waktu, ngasih perhatian, apapun itu menjadi alasan untuk melakukan hal yang jahat. Berarti aku boleh ngontrol, berarti aku boleh marah, berarti aku boleh berharap tinggi, berarti boleh. Dan yang sering terjadi pada orang yang abusive adalah yang ketiga, victim mentality. Ketika seseorang bermentalitas korban, dia menempatkan dirinya di atas orang lain. Kamu melakukan ini padaku, kamu menyakitiku, kamu memaksaku marah, kamu membuatku kecewa, kira-kira gitu. Dan menjadi korban itu menyenangkan, karena dia tidak perlu bertanggung jawab atas lash out-nya, atas marahnya, karena itu akibat orang di depannya. Dan yang terakhir adalah proses berpikir dia merasa dirinya lebih. Harga dirinya harus dipertahankan, orang lain harus memandangnya superior, sehingga dia sangat takut ketika ada ancaman bahwa dia akan terbongkar. Kompleksitas ini yang membuat seseorang kemudian menjadi manipulatif dan abusive. Dan ini tidak semata-mata terjadi karena pola asuh ataupun karena trauma saja. Enggak. Salah satu bukti kenapa ini bukan trauma, karena perilaku Bobby di dalam e-book tadi, ini bukan impulsif, tapi kalkulatif. Di dalam salah satu tulisan, Bobby tidak lagi meludahi, tapi bertindak menjadi melakukan seakan-akan korban yang meminta untuk mendapatkan tersebut. Ini bukti bahwa pelaku itu tidak kilaf saat melakukan. Dia dengan sadar melakukannya, dan itu yang terjadi pada banyak kasus. Sebagai terapis trauma, itu kenapa saya nggak suka selalu melekatkan dan trauma. Karena pembedanya adalah, jika itu trauma, itu terjadi secara impulsif, bukan kalkulatif. Jika itu terjadi secara kalkulatif, maka pelaku tadi butuh melakukan perubahan kognisi yang drastis. Bukan sekedar menyalahkan masa lalu atau menyembuhkan traumanya. Nggak cukup, proses berpikirnya harus diperbaiki. Udah, nggak usah bahasa Inggrisan. Intinya kamu mau bilang harga diri kan, nggak usah saprat. Jadi intinya gini, kamu tuh punya penyakit kepribadian, namanya narcissistic personality disorder. Disorder itu kan karena bahasa ilmiahnya aja ya, disorder gitulah ya. Tapi sebenarnya itu penyakit kepribadian, yaitu berjiwa narsistik
berjiwa keakuan atau keegoisan atau self-centered ke kitanya gitu lah ya. Jadi intinya kalau kamu tidak merasa that you are the person in the book gitu, kamu nggak usah klarifikasi banyak-banyak. Kalau kamu makin banyak ngomong kayak kemarin apa, aduh makin panjang lebar, that's membuat people thinking that you are the perpetrator atau kamu tersangkanya. Kamu ada tersangka dalam mata netizen ya, bukan tersangka as a criminal charges atau dari polisi gitu ya. Criminal charges sebenarnya ya juga sih, karena itu sudah udah bukan gitu kali ya. Jadi intinya gini loh, Robby ya, if you didn't do anything like that, just shut the fuck up gitu ya. Tutup mulut kamu, nggak usah banyak ngomong. Because kalau makin kamu ngomong, makin kamu ngomong, itu sudah sangat obvious kalau you are the person in the book gitu ya. Jadi ngapain sih kamu klarifikasi? Harusnya kan kamu minta maaf gitu loh. Katanya kamu sudah move on, kamu sudah memberikan selamat dan seneng kalau Aurelie Mormon itu sudah menikah dan sekarang lagi hamil, bla 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 gitu. What you talking about is different with your act gitu loh. Your action is saying differently gitu loh. Jadi intinya buat kamu ya nggak tau lah kamu lihat ini atau enggak, intinya kamu itu sebenarnya harusnya intinya meminta maaf kalau masa lalu itu gelap. Jadi mari kita bla 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 apalah itu. Tapi ya susah ya kalau NPD atau orang punya penyakit jiwa gitu. Penyakit jiwa itu bukan berarti gila ya. Penyakit jiwa itu penyakit kejiwaan atau penyakit yang mengganggu kejiwaan. Nah, kejiwaan itu termasuk NPD, bipolar, a lot of things gitulah ya. Jadi butuh pengobatan, walaupun NPD itu tidak bisa sembuh, bipolar tidak bisa sembuh, tetapi bisa diarahkan ke arah positif aja gitu. Tetapi itu takes time, takes a lot of medication, bla 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 bla. Tapi kalau enggak ya kayak kamu ya.